Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhawati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini Allah masih karuniakan banyak nikmat kepada kita semuanya, dan kita tak mampu untuk menghitung betapa banyak nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, terkhusus nikmat iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat iman ini dan Allah tambahkan iman kepada kita semuanya, dan juga Allah beri istiqomah kepada kita hingga menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai bagian dari ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita syafaat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhawati fillah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surah Al-Kahfi seputar kisah Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menjumpai atau berguru kepada Al-Khadir sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ilmu yang Allah karuniakan kepada Al-Khadir yang tidak dikaruniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Musa alaihissalam dalam kisah di surah Al-Kahfi adalah Musa alaihissalam. Musa sebagaimana yang disebutkan di surah-surah yang lain adalah Musa yang sama dengan kisah yang disebutkan di tempat yang lain di dalam Al-Quran. Kita juga sudah singgung tentang siapa Musa dan Al-Khadir juga sekilas, dan insya Allah kita akan masuk dalam bahasan permulaan dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang melakukan perjalanan panjang untuk belajar kepada Al-Khadir. Di ayat yang ke-60, ya sebelum kita masuk ke dalam bahasan, mengingatkan kembali tentang kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surah Al-Kahfi ini, yang salah satunya adalah kisah Nabi Musa alaihissalam yang diminta untuk berguru kepada Al-Khadir. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Dr. Ali As-Salabi, beliau mengatakan, dan sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kisah ini memiliki kaitan erat dengan tema besar yang dibahas dalam surah Al-Kahfi ini, yakni tentang ujian dan cobaan berupa fitnah, ujian yang terjadi di akhir zaman, dan bagaimana kita bisa selamat dan terjaga dari fitnah atau ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi ini. Dan yang kita bahas ini berkenaan dengan fitnah atau ujian dalam hal ilmu. Di ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Wa, dan, ya dalam terjemahnya dan, idz ini uzkur, ingatlah, ketika, ketika, qala berkata, ini predikatnya dalam bahasa Arab, pola kalimatnya kalau ada subjek berarti dimulai dengan predikat terlebih dahulu, kemudian subjeknya adalah Musa alaihissalam. Ketika Musa berkata li kepada fata, pemuda hu-nya.
Fata, al-fata, ini secara harfiah artinya pemuda. Dalam konteks ini biasa digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan al-khadim atau pembantu atau pelayan atau pendamping atau juga murid sahabat setia. Ketika Musa mengatakan kepada pelayannya yang disebutkan dalam berbagai kitab tafsir, ini adalah Yusha ibnu Nun, Yusha putra Nun, yang kenabiannya diperselisihkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan beliau adalah ar-rajulus shalih, seorang laki-laki yang salih. Ada yang menyebutnya beliau adalah nabi juga. Wallahu a'lam. Pastinya beliau mendampingi Nabi Musa alaihissalam, dan sewafatnya Nabi Musa alaihissalam, Yusha ibnu Nun menggantikan posisi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. La abrahu. Abrahu artinya aku berhenti. Berhenti dari suatu aktivitas yang sedang berjalan. Itu makna abrah. Abrah ada kata akunya juga sekaligus ya. Subjeknya adalah aku. La ini artinya tidak. La penafian artinya aku tidak akan berhenti. La abrahu. La abrahu tidak akan berhenti. Dalam konteks kisah ini berarti tidak akan pernah berhenti dari berjalan. Jadi abrah itu digunakan untuk menunjukkan kita sedang pada suatu aktivitas, lalu kita katakan nggak akan berhenti, maksudnya tidak berhenti dari aktivitas tersebut. Jadi kalau sedang berjalan, kita katakan la abrahu, berarti aku tidak akan pernah berhenti dari berjalan. Kalau sedang belajar, kita katakan la abrah, berarti aku tidak akan pernah berhenti dari belajar. Itu ya, la abrahu hatta, hingga, batasnya dia berhenti dari perjalanan itu, dari aktivitas itu adalah hingga ablugha, aku mencapai batas, aku sampai pada tujuan. Ya, aku sampai pada tujuan, yakni majma'al bahrain. Majma' tempat bertemu. Majma' tempat bertemu, al-bahrain dua lautan. Ya, pertemuan dua lautan. Hingga aku sampai ke pertemuan dua laut. Atau amdi, aku tetap berjalan. Amdiya huquba. Huquba jumlah tahun yang banyak, sekian tahun, bertahun-tahun. Ada yang mengatakan huqub itu 80 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, tapi al-huqub atau huqub ini menunjukkan perjalanan panjang hingga bertahun-tahun dan penuh perjuangan. Au amdiya, madha yamdi itu artinya berjalan melewati batas waktu. Ya. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Ini Nabi Musa alaihissalam menyampaikan niatnya dan menyampaikan maksudnya sebelum melakukan perjalanan. Beliau sampaikan kepada pendamping beliau yang mendampingi beliau dalam perjalanan tersebut. Ini banyak pelajaran yang akan kita ambil dari ayat ini insyaallah. Jika kita coba perhatikan di tafsir Ibnu Ashur, Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-15 halaman 357, beliau mengatakan maksud dari wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta dan seterusnya ini adalah wadhkur, dan ingatlah idh qala Musa li fatahu, ketika Musa alaihissalam berkata kepada pelayannya, berkata kepada pendampingnya, kepada muridnya, sahabatnya ini. Ai yakni udhkur dzalika zaman, ingatlah waktu itu, zaman, ingatlah zaman itu. Zaman bahasa Arab. Wa ma jara fihi, dan apa yang terjadi, peristiwa yang terjadi pada masa itu. Itu makna wa idh qala Musa. Wa idh, makna idh itu ingatlah zaman itu dan apa yang terjadi di dalamnya. Wal fata, fata tadi ini al fata, ini kan li fatahu, tiga kata ya. Li kepada, fata
pemuda atau pelayan tadi, hu-nya ini nya-nya kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-fata adz-dzakaru asy-syab, laki-laki yang masih muda. Laki-laki yang masih muda. Pemuda. Wal unsa fatatun. Bentuk perempuan dari al-fata itu al-fatah. Al-fatah. Sementara al-fata jamaknya bisa fityah dan juga bisa fityan. Bisa kemungkinan fityah dan fityan. Sementara al-fatah, bentuk perempuan ini jamaknya fatayat. Fatayat itu para pemudi. Fatah jamaknya fatayat. Wa huwa musta'malun majazan fit tabi'i wal khadim. Kata al-fatah ini biasa digunakan dalam konteks yang digunakan oleh orang Arab pada masa itu untuk menyebut seorang yang mengikuti ajudan lah gitu. Ajudan juga pelayan. Ya, yang ikutin terus membersamai seseorang dan menjadi pelayannya, melayaninya itu disebut dengan al-fata. Al-fata. Tapi penggunaannya bukan penggunaan sebagaimana harfiahnya kata al-fata sebagai pemuda ini. Jadi digunakan untuk menunjukkan bahwa ini orang yang selalu mendampingi dan menjadi pelayan. Wa fata Musa, dan yang dimaksud dengan fatahu, fatanya Musa alaihissalam itu khadimuhu wa tabi'uhu. Beliau adalah pelayannya dan pendampingnya atau pengikutnya. Fa idhafatul fata ila dhamiri Musa ala ma'na al-ikhtisas. Kita perhatikan di sini disandarkannya pemuda itu kepada kata ganti hu, dia, kepada Nabi Musa alaihissalam ini menunjukkan bahwa ini pengkhususan bahwa pelayan ini khusus melayani Nabi Musa alaihissalam, membantu Nabi Musa alaihissalam. Wafata Musa huwa, dan pemuda yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam ini namanya adalah Yusha ibnu Nunin min sabti Afarayim. Ini adalah Yusha ibnu Nun dari keturunan Afrayim. Jadi dari keturunan Afrayim. Wa qad qila, ada yang berpendapat bahwa innahu ibnu ukhti Musa. Beliau ini Yusha ibnu Nun ini adalah keponakannya Nabi Musa alaihissalam, putra saudarinya Nabi Musa alaihissalam. Berarti keponakan ya, putra saudari Nabi Musa alaihissalam. Demikian disebutkan, tetapi wallahu a'lam sumbernya dari mana, tapi para ahli tafsir menyebutkan ini. Wallahu a'lam. Lalu tentang profilnya Yusha ibnu Nun disebutkan dalam kitab Syekh Ibnu Ashur, masih di At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan kana miladu Yusha fi hududi sanati 63 wa 400 wa alf qabla al-Masih. Bahwa kelahirannya Yusha ibnu Nun itu di batas waktu kira-kira tahun 1463 sebelum Masehi. Sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Jadi 1463 sebelum Masehi. Jadi 14 abad lebih atau 15 abad sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Wa wafatuhu fi hududi sanati 53 wa 300 wa alf. Jadi wafat pada tahun kurang lebih sekitar tahun 1353 sebelum Masehi. Wa ammara mi'atan wa asyra sinin, dan beliau berusia 110 tahun ya, 110 tahun ketika wafat itu. Wa kana Musa alaihissalam qad qarrabahu ila nafsihi wattakhadahu tilmidan wa khadima. Nabi Musa alaihissalam menjadikannya sebagai sahabat karib, dekat dengan Nabi Musa alaihissalam, dan beliau menjadikan Yusha ibnu Nun itu sebagai murid dan pelayan. Jadi beliau sekaligus sebagai murid juga pelayan juga. Begitulah sedianya pelayan, pendamping itu juga menjadi murid si guru atau menjadi murid seorang syekh atau apalagi seorang nabi. Begitu juga kalau kita jumpai Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW juga pendamping dekatnya yang selalu mendampingi beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dan ini bukan sekadar teman, sekadar pendamping atau pembantu, tapi sesungguhnya banyak transfer ilmu yang disampaikan kepada pendampingnya ini, juga banyak hal-hal positif akhlak keseharian yang juga diajarkan, dicontohkan kepada pendampingnya ini. Jadi begitulah selayaknya pendamping atau pelayan atau pembantu itu mendapat banyak hal, baik ilmu ataupun akhlak ataupun kebiasaan yang dijadikan atau dilakukan oleh yang didampingi atau ditemani atau dibantu tadi itu. Kemudian makna la abrah tadi sudah kita jelaskan dalam bahasa Indonesia. La abrah berarti aku tidak akan meninggalkan. La abrahu li makna la atruku, aku tidak akan meninggalkan. Au la akufu anis sayri, aku nggak akan menahan diri untuk tetap berjalan. Hatta ablugha majma'al bahrain, hingga aku sampai pada target majma'al bahrain, yaitu pertemuan dua lautan. Demikian Syekh Ibnu Ashur menjelaskan. Baik. Wa majma'al bahrain, majma'al bahrain, pertemuan dua lautan itu sebenarnya di daerah mana sih? Dan yang disebut dengan dua lautan itu dua lautan apa sih? Nah, ini para ulama tafsir berselisih pendapat, beda pendapat antara satu dengan yang lainnya, dan sebenarnya tidak ada dalil yang menguatkan tentang bagian yang mana dari dua lautan atau pertemuan dua lautan tersebut. Ada yang mengatakan al-makan alladhi fihi yaltaqi al-bahr al-ahmar wal-bahr al-abyad al-mutawassit. Ada yang menyebutkan bahwa dua lautan yang saling bertemu itu adalah Laut Merah dan Laut Putih, Laut Tengah, Laut Putih Tengah. Itu pendapat yang disampaikan. Ya, mungkin kalau ini Laut Tengah atau Laut Putih, ini Laut Merahnya di sini, nggak tahu yang mana bagian yang mana pertemuannya. Itu ya. Kemudian pendapat yang lain, waqala ba'dul ulama, ada sebagian ulama yang lain mengatakan wal arjah, dan tarjih dikuatkan pendapat ini oleh Syekh Tantawi dalam At-Tafsirul Wasit beliau, wallahu a'lam, tapi Allah lebih tahu, anna majma'al bahrain, bahwa majma'al bahrain itu adalah Bahrul Rum, Laut Romawi, Romawi Timur ya, wa Bahrul Kulzum, dan Laut Kulzum. Jadi ada yang mengatakan bukan nggak tahu pertemuan yang mana, ada yang mengatakan pertemuan itu bagian ini pertemuan ini, dua lautan ini maksudnya di sini. Jadi ini Laut Merah ya, ini laut pertemuan di sini. Ada yang mengatakan daerah ini. Wallahu a'lam. Kalau kita perhatikan dalam peta ini, daerah masa itu Nabi Musa alaihissalam, ahli tafsir mengatakan bahwa diperintahkannya Nabi Musa untuk bertemu atau belajar kepada Al-Khadir ini di masa Tih, masa tunggu mereka Bani Israel dalam kebingungan lah gitu. Dan waktu itu Nabi Musa alaihissalam sedang berada di daerah Palestina dan sekitarnya di sini. Jadi sepertinya kalau misalkan daerahnya daerah sini, ini kalau kita hitung mungkin sekitar 500 km jarak antara Palestina ke daerah ini, bawah ini ya. Wallahu a'lam, apakah ke sini atau kemana? Ada yang mengatakan daerah yang lainnya lagi, mana yang lebih tepat, wallahu a'lam. Lalu ditegaskan di sini tadi disebutkan oleh Syekh Tantawi ya, dan ditegaskan di Adwa'ul Bayan Syekh Asy-Shinqiti menjelaskan dalam kitab tafsir beliau Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'ani bil Qur'an, beliau mengatakan wa ma'lum anna ta'yinal bahraini minan naw'il ladzi qaddamna, sebagaimana dimaklumi, diketahui bahwa menetapkan dua lautan al-bahrain itu sebagaimana yang disebutkan tadi, beliau sudah menyebutkan juga banyak beda pendapat berkaitan dengan daerah mana sih pertemuan dua lautan itu. Beliau mengatakan annahu la dalila alaihi min kitabin wala sunnah, bahwa berbagai pendapat tadi itu tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada dalil yang menguatkan tentang hal itu. Walaysa fi ma'rifatihi faidah. Syekh Shinqiti mengatakan bahwa mengetahuinya
itu nggak ada manfaatnya. Jadi kalau kita tahu tempatnya di situ, emang buat apa gitu? Jadi nggak ada faedahnya. Fal bahthu anhu ta'bun la ta'ila tahtahu. Membahasnya itu hanya membuat kita capek dan sia-sia. Capek sia-sia. Walaysa alaihi dalilun yajibur ruju'u ilaihi. Dan tidak ada dalil yang membuat kita harus menjadikannya sebagai referensi. Ya, kita nggak ada tempat kita merujuk. Rujuk dalam bahasa kita ya, rujuk itu kembali mereferensi, rujuk, marja referensi, rujuk kita, bahasa kita rujuk juga, merujuk, mereferensi atau jadikan, nggak ada dalil yang bisa kita jadikan sebagai referensi yang menguatkan bahwa tempatnya itu, tempat ini loh, gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, banyak pendapat itu, mungkin A, B, dan C, tapi kita nggak bisa pastikan mana yang lebih tepat karena itu masuk dalam ranah ghaib, yang ketika Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran, Nabi SAW tidak menyebutkan dalam hadis beliau, dan juga tidak ada catatan sejarah yang mengabadikan hal itu, maka ya udah, itu al-ilmu indallah, pengetahuannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tadi sudah kan tempat ini ya. Kemudian fal makna, maka makna la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini bisairin qaribin au asiru azmanan tawilatan fa inni balighun majma'al bahraini la mahala. Maknanya dalam Syekh Ibnu Ashur mengatakan di sini bahwa maknanya apa? Aku akan tetap berjalan terus, mau jalan itu perjalanan yang pendek ataupun perjalanan yang panjang dalam waktu yang panjang. Baik jaraknya pendek ataupun jauh, waktunya panjang atau singkat, fa inni balighun majma'al bahrain, bahwa aku yakin akan ketemu dengan pertemuan dua lautan itu, la mahala, nggak mustahil, pasti akan ketemu dengan itu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ditekadkanlah oleh Nabi Musa alaihissalam, meskipun perjalanan panjang, meskipun waktunya juga lama, Nabi Musa akan tetap berjalan demi mencari majma'al bahrain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, disitulah tempatnya Al-Khadir yang akan menjadi guru Nabi Musa alaihi salam. Baik. Wa makna au amdiya au asira, makna amdi atau asir itu wal mudhiyu adz-dzahabu was-sair. Al-mudhi atau dari kata amdi tadi itu maknanya adz-dzahab, pergi, was-sair, dan berjalan. Pergi dan berjalan, terus berjalan. Au amdiya huquba, wal huqubu bi dhammataini, dengan dhammah hukub, haknya dhammah, qafnya dhammah, itu ismu lizzamani tawil ghairu munhasiril miqdar. Jadi al huqub itu adalah nama penyebutan untuk waktu yang panjang, sebutan untuk waktu panjang, ghairu munhasiril miqdar, yang kadarnya itu tidak dibatasi. Jadi nggak ada batas waktunya, nggak ada batas kadarnya berapa tahun, berapa lama, pokoknya lama lah, waktunya lama. Tadi diterjemahkan dengan bertahun-tahun. Artinya bertahun-tahun tuh ya berapa tahun? Wallahu a'lam. Wa jam'uhu ahqab, jamaknya ahqab, pakai ba terakhirnya ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ashur, Syekh Ibnu Ashur rahimahullah rahmatan wasi'ah di At-Tahrir wa Tanwir. Baik. Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, berkaitan dengan huqab atau huqub. Beliau mengatakan qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wal huqbu, al-huqbu dengan sukun qafnya, tadi al-huqub dengan dhammah kedua-duanya, haknya dhammah, qafnya dhammah, itu waktu yang tidak ada batasnya, jangka waktu yang panjang. Sementara disebutkan di sini al-huqbu, kalau bersukun itu maknanya thamanuna sanah, 80 tahun. Kalau huqb dengan sukun itu maknanya 80 tahun. Mujahidun sab'una kharifa. Mujahid mengatakan 70 kharif, 70 tahun lah kurang lebih. Sementara Qatadah mengatakan zaman, waktu yang panjang. An-Nahas mengatakan alladzi la ya'rifuhu ahlul lughati annal huqba wal alladzi ya'rifuhu ahlul lughati annal huqba wal hiqbata wal annal hiqba wal huqbat annal hiqba wal huqbata
zamanun minad dahri. Harusnya patah ya. Zamanun minad dahri mubhamun ghairu mahdudin. An-Nahas, pakarnya bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa ini tuh waktu yang dikenali oleh para ahli bahasa, ahli lughah, ahli bahasa mengatakan bahwa annal hukba wal hikbata itu zamanun minad dahri, waktu dalam jangka waktu yang panjang, berabad, mubhamun ghairu mahdudin, yang mubham itu tidak terdefinisikan, artinya tidak jelas, mubham tidak jelas, ghairu mahdudin, tidak ada batasnya. Mubham dan ghairu mahdud, enggak jelas dan tidak ada batas. Wa jam'uhu ahqab, bentuk jamaknya adalah al-ahqab. Baik. Jadi kesimpulan dari makna ayat ini, wadhkur ayyuhar rasulu sallallahu alaihi ar-rasulul karim, wahai rasul yang mulia, ini khitab atau pembicaraan yang diperintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Syekh Tontawi di sini. Wadhkur ayyuhar rasulul karim, wahai rasul yang mulia, ingatlah atau sebutkanlah liqaumika, sebutkanlah kisah ini kepada kaummu, likai ya'tabiru wa yatta'idhu. Ya, waqta an qala akhuka Musa alaihi salam li fatahu Yusha' ibn Nun. Ya, sebutkanlah, kisahkanlah kepada kaummu agar mereka mengambil iktibar dan mengambil nasihat, mengambil iktibar pelajaran dan mau'idhah nasihat, pelajaran dan nasihat. Waqta an qala akhuka, ketika saudaramu Musa alaihissalam mengatakan kepada pemuda yang mendampinginya, yaitu Yusha' ibn Nun, ishibni fi rihlati hadhihi, tolong temani aku dalam perjalananku ini. Fa inni la azalu sa'iran hatta asila ila makanil tiqa'il bahrain. Karena aku akan terus berjalan, gak akan berhenti. La azalu sa'iran, akan berjalan terus hatta asila ila makanil tiqa'il bahrain, sampai di tempat iltiqa, pertemuan al-bahrain, dua lautan. Fa ajida fihi bughyati, hingga aku dapati itu sebagai tujuan akhirku. Wa maqsidi, dan itu yang aku maksud, tujuan, target. Au amdiya fi sayri, atau aku akan terus berjalan dalam perjalananku itu huquba, ai zamanan tawila, waktu yang lama. In lam ajid ma abtaghihi huna, kalau aku ternyata nggak ketemu juga di tempat itu, akan terus berjalan. Jadi dua ya dikatakan, sampai ke tujuan tadi, tempat itu. Kalau sekiranya ternyata nggak ketemu, maka aku akan tetap berjalan terus. Jadi target tempatnya di Majma' al-Bahrain, tapi waktunya yang nggak terukur berapa lama. Sekiranya kita tetapkan misalnya tadi tempatnya itu di sini ya, sekiranya tempatnya itu di sini. Yang dari Palestina tadi sampai 500 km. Itu kebayang sama kita berapa hari perjalanan kira-kira Nabi Musa alaihissalam sama Yusha' ibn Nun ini. Artinya panjang. Ya, meskipun Nabi Musa alaihissalam tentu fisiknya lebih tinggi dari kita, lebih besar dari kita, langkahnya juga lebih panjang dari kita, mungkin waktu tempuhnya lebih singkat daripada kita. Kalau berjalan kaki kan berjalan kaki. Artinya menunjukkan ini perjalanan panjang yang waktu itu nggak ada GPS juga, nggak ada yang nunjukin juga, gitu. Masya Allah, ini sekelas Nabi Musa alaihissalam mencari orang yang tidak terkenal, nggak dikenalnya. Beliau juga Nabi Musa alaihissalam tampaknya juga tidak begitu menguasai daerah yang lain selain daerah kekuasaan atau daerah nubuah beliau, kenabian beliau. Memang ada daerah tempat beliau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kan ada batas-batasnya, masing-masing nabi punya daerah di mana mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari yang kita jumpai dari kisah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, juga dari ayat-ayat ini, Nabi Musa sepertinya kurang mengenal tempat di mana Al-Khadir berada. Begitu juga kurang mengenal Al-Khadir juga, meskipun masyarakat sekitar mengenalinya. Nanti akan kita lihat di redaksi ayat-ayat berikut-berikutnya.